Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Tapi sebelumnya, mari kita simak tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini, yang pertama adalah pada kegiatan mengamati gambar, melalui slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN secara terperinci. Pada kegiatan membaca teks melalui slide PowerPoint, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu memerinci benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Yang keempat, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Baik, itu tadi untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita simak selanjutnya. Baik sahabat cerdas semuanya, di awal pembelajaran kali ini ada sebuah pertanyaan untuk sahabat cerdas semuanya. Usaha apa yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Ayo, sekarang coba amati yang ada di sekitarmu. Usaha apa yang ada di sekitarmu? Kemudian manfaatnya untuk dirimu dan orang lain, usaha tersebut apa? Sahabat cerdas semuanya, sekarang ayo kita amati. Di dalam gambar ini ada beberapa jenis usaha yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Yang pertama, itu adalah gambar orang sedang memfotokopi, usaha fotokopi. Yang di sebelah kanan, itu ada usaha potong rambut. Jadi tentunya kita juga memerlukan jasa mereka untuk memotong rambut, untuk merapikan rambut kita. Dan yang di bawah itu adalah jasa perbaikan motor atau bengkel motor. Tentunya ketiga kegiatan ini ada di sekitar tempat tinggal kita semuanya. Sahabat cerdas semuanya, setelah mengamati gambar tersebut, tentunya kita bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Ayo sahabat cerdas semuanya, dicoba yuk. Setelah menjawab pertanyaan sebelumnya, sekarang ada tugas untuk kalian sahabat cerdas. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Jadi, di sekitar kalian pasti ada yang namanya usaha, jenis usaha. Apakah itu jual beli, apakah itu menghasilkan produk, pasti ada di sekitar wilayah tempat tinggal kalian. Kemudian yang kedua,
Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Tentunya dengan adanya usaha di sekitar lingkungan rumah, pasti kamu memperoleh manfaat apa saja. Kalian bisa mengerjakannya sekarang. Oke, kita lanjutkan. Sahabat cerdas semuanya, sekarang kita amati gambar yang ada di sini. Seperti yang sudah dijelaskan di depan, bahwa dalam gambar tersebut ada 3 jenis usaha. Yang pertama adalah fotokopi, yang kedua adalah cukur rambut, yang ketiga adalah bengkel sepeda motor. Dari pengamatan kita, dalam setiap usaha pasti membutuhkan peralatan-peralatan sendiri. Peralatan khusus yang mendukung jenis usaha yang dilakukan. Contohnya, ketika kita membuka fotokopi, percetakan, tentunya kita juga butuh yang namanya mesin fotokopi. Kita butuh tinta fotokopi. Kita butuh kertas fotokopi. Begitupun dengan usaha cukur rambut. Tentunya ada beberapa alat yang dibutuhkan dalam kegiatan cukur rambut. Seperti gunting, kemudian pemotong rambut, kemudian cermin, sisir, dan lain-lain. Kemudian di dalam gambar bengkel, ketika kita membuka bengkel, pasti juga memerlukan peralatan khusus yang digunakan untuk kegiatan memperbaiki motor. Bisa obeng, bisa tang, bisa kunci, kemudian spare part-nya, oli, lampu, kaca, spion, ban, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak bisa melihat yang ada di sekitar kalian. Tentunya ini juga membawa manfaat bagi kehidupan kita. Tidak hanya bagi yang membuka usaha, tetapi bagi kita juga pasti bermanfaat. Sahabat cerdas semuanya, dari pengamatan kita mengenai ketiga jenis usaha yang ada tadi, kita dapat menuliskan beberapa hal yang berkaitan dengan usaha tersebut. Yang pertama, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas, jelaskan. Tadi sudah disampaikan, masing-masing kegiatan pasti membutuhkan sumber daya dan peralatan sendiri-sendiri. Yang tukang cukur memerlukan gunting, sisir, cermin, dan lain-lain. Kemudian yang fotokopi membutuhkan mesin fotokopi, tinta, kertas, dan sebagainya. Sedangkan yang buka bengkel sepeda motor juga memerlukan peralatan khusus seperti tang, kemudian kunci, kemudian peralatan bor, kemudian alat-alat spare part, spion, kaca, lampu, ban, dan sebagainya. Kemudian, apakah seluruh sumber daya dan peralatan digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak. Ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri. Semuanya tergantung kebutuhan. Kalau di dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada, maka didatangkan dari luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Pasti ada.
Sahabat cerdas semuanya, kita lanjutkan di bagian Ayo Membaca. Di gambar tersebut ada negara-negara dari ASEAN, Asia Tenggara. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun, diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Sahabat cerdas semuanya, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kebalikannya, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Diingat-ingat ya, perbedaan antara impor dan ekspor. Jadi, ketika kegiatan impor itu berarti memasukkan atau mendatangkan dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan kalau ekspor itu adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Itu perbedaan antara impor dan ekspor. Dalam kegiatan ekspor, tidak hanya bahan-bahan baku yang diekspor, bahan pangan, tetapi juga barang-barang produksi. Seperti ini adalah salah satu contohnya, ekspor batik. Batik itu adalah asli buatan Indonesia. Kemudian diekspor ke luar negeri. Dalam beberapa tahun, ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1, miliar US dollar. Sehingga kalau dikuruskan ke dalam rupiah, itu sekitar 22,7 triliun. Wah, angka yang luar biasa. Besar sekali. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari-April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar, sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar, sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Jadi luar biasa sekali bahwasannya batik yang produksi Indonesia ini bisa menembus pasar dunia, bisa diekspor dengan nilai yang fantastis, sangat luar biasa. Sahabat cerdas semuanya, selain batik, Indonesia juga mampu mengekspor gerabah. Nilainya juga fantastis, miliaran rupiah per bulan.
tidak per tahun ya, tapi per bulan miliaran rupiah. Kalangan perajin di sentra kerajinan gabah dan keramik di Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan, atau setara sekitar 6 miliar rupiah. Luar biasa sekali. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 perdusunan, dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, kembali meningkat mulai 2011. Bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Sahabat cerdas semuanya, sekarang kita amati gambar berikut ini. Ada pensil, ada boneka, peniti, ada magnet, ada penjepit kertas, sisir, paku. Ada gunting, kemudian batu, boneka, garis, daun, karet gelang, dan bola. Sahabat cerdas semuanya, tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan atau mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Jadi perusahaan-perusahaan besar, wirausaha, tempat produksi ini biasanya membutuhkan karyawan untuk membantu proses produksi barang. Ketika mereka membutuhkan karyawan, mereka membuat iklan lowongan pekerjaan. Nah, kita simak video berikutnya. Di sekolah Edu akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktekkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia. Namun, mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Nah, sahabat cerdas, apakah sudah mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Kita bahas berikut ini. Tahukah kalian bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalkan mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Nah, kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Apa saja yang diperlukan dalam membuat daftar riwayat hidup? Yang pertama adalah data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang
lain. Nah, sekarang tuliskan sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sahabat cerdas semuanya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat. Yakinlah bahwa ilmu penting untuk kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.